Jika Anda mengenal kata-kata bijak, solus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan daripada rakyat itu adalah suatu prioritas utama, maka mohon maaf ya, kami melihat ini ada suatu upaya daripada pengacara pihak lawan yang berusaha merubah kata-kata bijak ini menjadi solus oligarki suprema lex exto. Jadi keselamatan oligarki merupakan suatu prioritas utama, ya. Ini bukan fitnah ya. Kami ingin mengatakan sudah seharusnya jika yang Anda maksud dengan berdamai itu bukan berdamai untuk kong kali kong, ya, bukan berdamai untuk saling kedip mata, ya, berapa yang kau mau, berapa yang kau minta untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan itu ya. Apa yang dimaksud dengan berdamai itu? Kita mempersingkat jalan peradilan, tidak perlu berpanjang-panjang, tetapi materi, petitum dan posita itu sama. Nah, jika kau mampu mengikuti itu, silahkan kita berdamai. Kalau tidak ada kata damai bagimu. Betul? Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Tetap merdeka! Saudara-saudaraku sekalian, perkara 754 PDT-G PNJKT PST tahun 2024 sudah memasuki babak baru, yaitu mediasi. Ya, mediasi itu dalam banyak aturan, ya tentu saja Perma nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian ada pasal 130 HIR baik 1 maupun 2, kemudian RBG pasal 154, semuanya mengindikasikan adanya kewajiban untuk berdamai dahulu ya dalam menyelesaikan persoalan. Akan tetapi hakim dalam hal ini tidak bisa melakukan suatu usaha paksa untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak ada penyelesaian untuk memutus perkara pada tahap mediasi ini. Lalu siapakah para pembela daripada rakyat ini? Ada 20 pengacara yang tergabung dalam tim advokasi MOR PT RPIK 2 ya, perampas tim advokasi melawan perampas oligarki rakus, perampas tanah rakyat ya. Nah, mengapa kita perlu menegaskan ini? Karena dalam persidangan maupun dalam mediasi maupun dalam tahap apapun, mereka tetap berjiwa membela kepentingan rakyat dan kedaulatan Republik Indonesia. Itu sudah tergambar tadi di dalam persidangan ya. Jika Anda mengenal kata-kata bijak, solus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan daripada rakyat itu adalah suatu prioritas utama, maka mohon maaf ya, kami melihat ini ada suatu upaya daripada pengacara pihak lawan yang berusaha merubah kata-kata bijak ini menjadi solus oligarki suprema lex exto. Jadi keselamatan oligarki merupakan suatu prioritas utama ya. Ini bukan fitnah ya. Kami ingin mengatakan sudah seharusnya jika yang Anda maksud dengan berdamai itu bukan berdamai untuk kong kali kong, ya, bukan berdamai untuk saling kedip mata, ya, berapa yang kau mau, berapa yang kau minta untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan itu ya. Apa yang dimaksud dengan berdamai itu? Kita mempersingkat jalan peradilan, tidak perlu berpanjang-panjang, tetapi materi, petitum dan posita itu sama. Nah, jika kau mampu mengikuti itu, silahkan kita berdamai. Kalau tidak ada kata damai bagimu. Betul? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan kalau bagi kami para pengacara MOR PT RPIK 2 itu likulli halin ibadah walikulli zamani muamalah, ya. Ada waktu untuk setiap ibadah, ada waktu untuk setiap amalan. Nah, oleh karena itu kami menganggap membela rakyat untuk mendapatkan kedaulatan Republik Indonesia adalah merupakan suatu ibadah ya. Insya Allah kami akan tetap berbahagia untuk membela rakyat Indonesia. Amin. Pesan kami terakhir kepada beberapa penggugat ya, tergugat yang tidak hadir pada hari ini, di mana pengacaranya dengan sangat percaya diri mengatakan, bukankah kami sudah mewakili dengan surat kuasa khusus kepada Bapak Aguan, ya, kepada Bapak Antoni Salim, kepada Bapak Joko Widodo, kepada Erlangga Hartanto, kepada Surta Wijaya, soal itu siapa lagi, satu lagi itu? Satu lagi siapa? Bukan, satu lagi. Ya sudahlah, pokoknya mereka itu ya yang tidak hadir. Saya ingin mengatakan, bukankah sedemikian lama kami mengharapkan pertemuan dengan Bapak Joko Widodo ya, untuk mendengarkan langsung apa alasan beliau di balik pemberian PSN tersebut. Inilah masanya Pak untuk menyampaikan kepada rakyat ya. Inilah masanya. Mengapa? Karena kami ingin melihat apakah Anda seorang satria ya yang memberikan PSN dengan maksud mulia, atau Anda tidak lebih daripada pecundang yang hobinya cawe-cawe bersama oligarki. Betul? Nah, oleh karena itu terakhir saya mengatakan, Pak, stoplah cawe-cawe. Negeri ini sudah ada yang memimpin. Yang memimpin adalah Presiden kami Prabowo Subianto. Ya, untuk sementara Anda istirahatlah dengan tenang, sembari mengingat dosa-dosa Anda, hadir di persidangan untuk memberikan penjelasan. Kami siap menantang Anda. Subhanallah.
Amin. Merdeka! Ini buku sejarah Jokowi 2 kali ini curang, Pak. Lihat ya, ini buku sejarah. Jokowi tidak bisa menghindar, ya. Jokowi tidak bisa menghindar. Dia curang berapa kali? 2 kali. Ini terakhir aku berdiri di depan MK ya bersama teman-teman. Pak Prabowo yang saya cintai termasuk rakyat Indonesia. Tolong ini jangan dibela-bela Jokowi sedikit pun. Iya ya, ini masalah aguan dengan ini shift 2 ya harus diselesaikan secepatnya, baru menyusul ditangkap secepatnya Jokowi ya. Ini bukti kecurangan bisa dibuka semua, ada di mana dia, ada isinya semua di dalam ya, ada isinya semua di dalam tercatat itu ya. Tolong ditangkap secepatnya Pak, jangan main-main. Dan hakim itu bayaran, dia tidak pernah selesaikan semuanya itu ya. Masalah apa ya, ijazah palsu tidak pernah terjadi, dia hidangkan ya. Coba dibuka ini, ada semua ya, ada ya, ini asli bukan hoax. Saya dikasih di rumahnya Ibu Titi di ini. Merdeka ya, itu ada cucu kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, makasih Bang. Oke, saudara. Salam. Masalah kebakaran BPN. Tentang kebakaran di kantor BPN di daerah Kebayoran sana, ya. Tentunya dalam hal ini adalah salah satu penyebabnya katanya, yaitu adalah salah satu staf lupa mematikan laptopnya, sehingga dari laptop itu kepanasan dan sehingga terbakar, timbulnya seperti itu. Ya, alasan-alasan seperti itu boleh-boleh saja. Ya, tapi kan tidak tutup kemungkinan alasan-alasan di luar daripada kesalahan itu ya bisa saja karena ATN atau BPR ya. Betul, ATN BPN ya saat ini sedang rame-ramenya terhadap kasus PIK 2 kan begitu. Nah, apalagi mereka memblokir sekitar 15 sertifikat dari 700 lebih itu kalau nggak salah begitu. Nah, oleh sebab itu karena kita beranggapan karena prosesnya masih berjalan dan berlangsung yang berkaitan dengan sertifikat yang masih terbit ya apalagi ini menyangkut penguasa ya. Penguasa kita sebut saja misalnya penguasa-penguasa yang sedang berusaha untuk mengembangkan dan membangun PIK 2 ya. Kita hanya berasumsi lah ya. Kita berasumsi ada pihak-pihak yang tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi kita bisa saja beranggapan bahwa kebakaran di BPN ATR itu bisa saja ada unsur-unsur kesengajaan, sabotase, kira-kira begitu. Oke. Tambahkan? Ya, terima kasih. Tambahan Bu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN bahwa ada indikasi kebakaran itu adalah sabotase. Artinya kemungkinan itu bisa saja terjadi karena di pusat BPN itu sedang kebingungan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat bahwa dengan timbulnya atau dengan terbitnya 250 lebih sertifikat di atas laut itu akan menjadi problematik tersendiri yang itu merupakan permasalahan yang sangat besar. Cuman kenapa? Kalau saja langit, kenapa nih Sati masih oligarki dengerin? Kenapa langit juga tidak dibikin sertifikat? Ini untuk oligarki. Mungkin kalau mereka bisa akan membuat juga sertifikat di atas langit. Karena sertifikat di laut aja sudah mereka buat. Jadi sertifikat di atas langit pun kalau mereka bisa akan dia buat. Bagaimana caranya bekerja sama dengan para pengkhianat negeri. Intinya negara ini negara hukum, di mata hukum semua kedudukannya sama. Jadi berkaitan dengan ketidakhadirannya para oligarki yang sudah dipanggil, ada indikasi seperti yang tadi rekan kita sampaikan bahwa mereka memang sudah tidak beritikat baik. Mereka sudah merencanakan dengan berbagai alasan tidak bisa hadir ke luar negeri lah apalah. Intinya kita harus mengedepankan bahwa hak seluruh warga negara Indonesia di mata hukum adalah sama.
tidak ada istimewanya. Siapa itu Agun, siapa Aguan, siapa itu Antoni Salim, semuanya itu tidak tidak beda dengan rakyat biasa. Hanya mereka yang membedakan, mereka punya uang, mereka bisa membayar semuanya. Demikian kami sampaikan dari hasil mediasi yang sudah kami sampaikan tadi sudah dilaksanakan. Terima kasih.